Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Hersalim Salim, Muhammad Hafiz Nijami, Muhammad Fajar Maulidi, Muhammad Ridho, dan Yahya Lementino akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang asas-asas perjanjian dalam hukum kontrak syariah. Dalam sejarah peradabannya, manusia mencari sistem dan bentuk yang akan memudahkan dalam memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial ataupun kehidupan yang ada di dunia, seperti itu. Peradaban manusia pada akhirnya menemukan apa yang disebut tentang perjanjian dan dalam hukum Islam disebut dengan akad. Dalam perjalanan sejarah manusia, perjanjian-perjanjian atau akad memiliki posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Akad-akad merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada masyarakat muslim atau yang beragama Islam. Mulai dari aktivitas jual beli, aktivitas pinjam meminjam, kontrak, asuransi, bahkan dalam hal pernikahan. Istilah lain juga memiliki arti yang sama dengan kata asas adalah prinsip atau dasar ataupun kebenaran yang menjadi pokok dalam dasar pikiran, berkehendak, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Daud Ali mengartikan asas adalah apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan hukum, aturan, dan menurut Jamil mengumumkan ada 6 asas. 6 asas tersebut adalah antara lain kebebasan, persamaan, keadilan, kejujuran, dan asas tertulis yang ditulis dalam bukunya yang nama adalah Fathur Rahman Jamil pada tahun 2001. Dan dalam buku Perjanjian Hukum Syariah, Mahakarya Samsul Anwar dipaparkan secara luas tentang asas-asas perjanjian atau akad sebanyak 8 asas, yaitu 1. Asas ibahah atau mabda al-ibahah. Ketika membahas tentang muamalat, maka kita tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah fikih yang telah diformulasikan oleh ulama terdahulu. Para ulama dalam melakukan istimbat hukum yang menyangkut masalah-masalah syariah selalu mendasarkan ketetapannya dengan suatu prinsip pokok bahwa segala sesuatu asalnya boleh atau mubah kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman sesuatu tersebut. 2. Asas kebebasan berakat atau mabda hurriyatu al-ta'qud. Kebebasan berakat juga merupakan asas dalam perjanjian hukum kontrak syariah yang diakui oleh Islam. Adapun makna dari kebebasan tersebut adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian jenis tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam ranah perjanjian yang disusunnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Asas kebebasan merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah dalam muamalat. 3. Asas konsensualisme atau mabda al-radaiyah. Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Para ahli menunjukkan signifikansi prinsip ridha, suka sama suka atau konsensualisme dalam bidang muamalat, karena tanpa dilandasi dengan keridaan maka seluruh akad dalam muamalat menjadi batal. Dengan demikian prinsip keridaan sangat penting dalam akad-akad yang dibuat dalam muamalat yang dilandasi hukum syariah. 4. Asas janji mengikat. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi akad janji. Dalam kaidah usul fikih disebutkan perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Di antara ayat dan hadis dimaksud adalah a. Firman Allah dan
Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawaban. B. Atsar dari Ibnu Mas'ud, janji adalah hutang. Syihab mengatakan bahwa salah satu konsekuensi dari kejujuran adalah pemenuhan janji dan syarat-syarat perjanjian. Dua pihak yang bertransaksi pada dasarnya saling percaya akan kebenaran mitranya dalam segala hal yang berkaitan dengan bisnis mereka. 5. Asas keseimbangan atau mabda al-ta'awun fil al-muawaddah. Menurut Syamsul Anwar, meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak yang bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Keenam, asas kemaslahatan. Di antara ciri-ciri hukum Islam adalah menegakkan prinsip menghilangkan mafsadat dan mendatangkan maslahat untuk segenap umat manusia, baik jasmaninya maupun jiwanya, rasionya, masyarakat keseluruhan, dan maslahat untuk seluruh manusia pada setiap masa dan generasi. Berkorelasi dengan masalah di atas, kaidah fikih menyebutkan semua kemaslahatan hukum berkisar pada kemaslahatan umat, maka apabila didapat kemaslahatan, disitulah letaknya hukum Allah. 7. Asas amanah. Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Amanah juga bisa dipahami keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan seseorang pebisnis harus memiliki sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanah yang diberikannya. Dalam hukum Islam terdapat suatu bentuk perjanjian amanah asal satu pihaknya bertanggung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. 8. Asas keadilan. Salah satu prinsip dalam bermuamalat yang harus menjadi akhlak dan harus tertanam dalam masyarakat berbisnis adalah sikap adil. Keadilan adalah tujuan semua risalah langit. Qardawi mengatakan bahwa keadilan dalam Islam adalah asasi. Oleh itu, pilar penyangga kebebasan berekonomi yang berdiri di atas pemulihan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan dituntut oleh pilar penyangga lain, yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip sekunder melainkan akar prinsip. Abu Yusuf menjelaskan keadilan merupakan Khalifah Harun al-Rasyid seraya mengantarkan keadilan kepada mereka yang tersakiti dan menghapus kezaliman akan meningkatkan penghasilan, mempercepat pembangunan negara, dan membawa keberkahan di samping mendapatkan pahala di akhirat. Menurut Syamsul Anwar, keadilan merupakan sendi tiap perjanjian dibuat oleh pihak sering dizalimi modern akan ditutupi oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut. Karena lanjut beliau, klausul tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. 9. Asas personalia akad. Asas ini mengatakan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu akad hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya. Dasarnya adalah firman Allah, seseorang memperoleh yang ia usahakan dan memikul akibat yang ia lakukan. Firman Allah, seseorang yang tidak memikul kecuali tanggung jawab atas apa yang ia perbuat, dan seseorang yang tidak memikul tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Penyusun berpandangan bahwa asas-asas di atas harus teraplikasikan dalam perjanjian syariah secara kumulatif. Jadi apabila salah satu
satu dari beberapa asas di atas tidak dijalankan, maka perjanjian tersebut mengandung cacat atau tidak memiliki fondasi yang sah secara hukum. Karena bagaimana juga yang namanya asas adalah pijakan agar apa yang didasarkan oleh atasnya tidak roboh. Baik, kami akan menarik semua kesimpulan dari materi tentang asas-asas perjanjian dalam hukum kontrak syariah. Kesimpulannya adalah 9 asas tersebut harus teraplikasikan secara kumulatif dalam pembangunan perjanjian. Karenanya apabila tidak teraplikasikan secara kumulatif, maka akan berimplikasi pada sah dan tidak suatu perjanjian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.